warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmatnya hingga kita keluarga besar SMK Negeri 21 senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga syafaatnya bersama kita di akhir zaman nanti. Pertama-tama pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru serta siswa-siswi yang tergabung dalam kepanitiaan pesantren kilat SMK Negeri 21 karena atas kinerjanya sehingga kegiatan pesantren kilat untuk siswa SMK Negeri 21 ini dapat terlaksana. Siswa-siswi SMK Negeri 21 yang Ibu sayangi, saat ini kita masih berada dalam bulan Ramadan, di mana kita semua sebagai umat muslim pasti melaksanakan ibadah puasa. Bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim karena begitu banyak keutamaan yang Allah berikan dalam bulan Ramadan, sehingga disebut bahwa bulan Ramadan itu lebih baik dari 1000 bulan. Bulan Ramadan disebut juga sebagai the month of training, bulan yang di dalamnya penuh dengan latihan, baik latihan fisik maupun mental. Latihan fisik karena kita dilatih untuk tetap bekerja, beraktivitas seperti biasa meskipun dalam keadaan berpuasa. Sedangkan latihan mental diantaranya kita dilatih untuk mampu mengendalikan berbagai hasrat dan keinginan. Selain the month of training, Ramadan juga disebut bulan pendidikan atau Syahrut Tarbiyah. Para ulama menyebut Ramadan sebagai Syahrut Tarbiyah karena begitu banyak hikmah dan nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya. Karena itulah dalam upaya menyemarakkan Ramadan sebagai Syahrut Tarbiyah atau bulan pendidikan, sekolah kita SMK Negeri 21 pada bulan Ramadan ini menyelenggarakan kegiatan pesantren kilat bagi siswa-siswinya meskipun dilaksanakan secara daring karena saat ini kita masih pada masa pandemi COVID-19. Dengan diselenggarakannya kegiatan ini diharapkan anak-anakku sekalian dapat meningkatkan ilmu dan iman kita sehingga ketakwaan kita bertambah di masa yang akan datang. Ibu ucapkan selamat mengikuti pesantren kilat ini, tetap bersemangat dalam menuntut ilmu, tetap jaga kesehatan dan sebarkan. Lakukan banyak kebaikan di sekitar kalian karena kebaikan di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan. Akhir kata sekali lagi tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah lan
nabiyya la na'budu illa iya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, marilah bersama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur, dan yang tak kalah penting lagi, nikmat kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Sholawat serta salam marilah bersama-sama kita curahkan, kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Allahumma amin. Perjalanan ke negeri akhirat itu adalah sangat panjang. Perjalanan di negeri akhirat itu, di negeri akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Sungguh sangat perjalanan yang sangat panjang. Dan tentunya ketika seseorang dalam melakukan perjalanan, ada bekal yang harus dibawa, ada persiapan yang harus dibawa. Persiapan dan bekal apakah itu? Sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Sekarang yang menjadi topik yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian pada pesantren kilat tahun ini, apakah takwa itu? Abu Hurairah anhu pernah ditanya oleh seseorang, "Wahai Abu Hurairah, apakah takwa itu?" Kemudian Abu Hurairah terdiam dan dia menjawab dengan memberikan sebuah ilustrasi. "Pernahkah kamu melihat jalan yang penuh dengan duri? Dan bagaimanakah kamu melewatinya?" Begitu kira-kira pertanyaan dari Abu Hurairah. Kemudian orang itu menjawab, "Tentunya saya akan melewati di antara duri-duri itu. Saya akan melewati yang tidak ada durinya. Dan saya akan berhati-hati atau saya mundur." Itu ilustrasi takwa dari riwayat Abu Hurairah. Kemudian dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat Ali Imran ayat 102, "A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu Allaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Artinya, hai orang-orang yang bertakwa, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Kemudian baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan akan menghapus keburukan sebelumnya. Dan pergaulilah
manusia dengan pergaulan yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Demikian dari riwayat Abu Hurairah, dari firman Allah di Al-Quran, dan dari hadis Nabi, pengertian tentang takwa. Tentunya kalian sudah mendapatkan ilmu tentang takwa dari guru-guru agama kalian, bahwa takwa adalah menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Tentunya menjalankannya dengan sungguh-sungguh, dengan sekuat tenaga. Demikian juga menjauhi larangannya dengan sungguh-sungguh dan dengan sekuat tenaga. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui apakah itu takwa. Tentunya ketakwaan ini harus kita bawa kemana saja kita berada, baik dikala sendiri ataupun ketika bersama-sama dengan orang banyak. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengemukakan bahwa ada 4 ciri orang yang takwa. Ciri yang pertama adalah al-khaufu minal jalil, yakni manusia merasa takut kepada Allah yang Maha Agung. Manusia harus takut kepada Allah yang Maha Agung. Kenapa manusia harus takut kepada Allah? Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah tahu bagaimana caranya Allah mengadab kita apabila kita berbuat maksiat, kita tidak mematuhi perintahnya. Maka kita bisa menerima adab dari Allah. Adab itu bisa terjadi di dunia, bisa juga terjadi di akhirat. Contoh pada kaum-kaum terdahulu, kaumnya Lot, kaumnya Nabi Lot ditelan bumi. Kaumnya Nabi Nuh ditenggelamkan dengan banjir yang cukup besar. Itu karena mereka tidak patuh terhadap perintah Allah. Untuk azab di akhirat, yaitu di neraka, azab yang paling ringan adalah ketika seseorang dipakaikan sandal di neraka, dipakaikan sandal di neraka. Yang terjadi adalah sampai ubun-ubunnya itu terbakar. Itu azab yang paling ringan. Bagaimana kalau kita tidak patuh terhadap perintah Allah? Tentunya ini harus mulai kita berbenah, mempersiapkan bekal untuk di negeri akhirat kelak. Sedangkan ciri yang kedua, yaitu al-amalu bi'atansil. Al-amalu bi'atansil. Apa itu al-amalu bi'atansil? Adalah mengamalkan segala perintah Allah melalui ataupun dengan menjalankan perintahnya yang diturunkan melalui wahyu Allah, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Jangan mencari rujukan atau sumber yang lain. Karena apa? Amalan itu akan tertolak. Sedangkan yang ketiga ada wal qanaah bil khalil. Artinya wal qanaah bil khalil, merasa ridho dengan rezeki yang diberikan oleh Allah, walaupun sedikit harus ridho. Ya, orang yang memiliki jiwa qanaah, walaupun diberikan sedikit rezeki, akan merasa bahagia di dunia hidupnya. Tetapi sebaliknya, diberi rezeki yang banyak, bergunung-gunung emas, tetapi kalau tidak memiliki jiwa qanaah, tentunya hidupnya tidak bahagia di dunia. Maka mari bersama-sama di bulan Ramadan ini kita memiliki jiwa yang qanaah, bersyukur. Puasa ini kita harus selalu meningkatkan rasa syukur kita. Terakhir adalah al-istidadu li yaumil rohil, yaitu senantiasa mempersiapkan diri menghadapi kematian dan kembali ke hadapan Allah, menghadap Allah.
Karena apa? Siapapun kita, siapapun jabatan kita, semuanya akan mati. Dan kita akan ditanya apa yang sudah diperbuat di dunia ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat Bapak sendiri dan buat kalian semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa dan tetap semangat patuhi kedua orang tua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan tentunya kita terus meningkatkan iman Islam kita di Ramadan yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW bertas para sahabat, keluarga dan umatnya hingga yaumil akhir nanti. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya mengisi pesantren Ramadan ini di SMK 21, bahwa di Ramadan kali ini di tahun 1442 Hijriah kita banyak menemukan makna keislaman, makna keimanan. Kita di bulan Ramadan 1442 Hijriah ini merupakan sekolah pembentukan kepribadian menuju pribadi yang takwa, ya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelas ya, tujuan berpuasa adalah bertakwa. Namun bagaimana mengimplementasikan atau membiasakan nilai-nilai ketakwaan dalam kehidupan kita sehari-hari? Tentunya dibutuhkan istiqomah. Ya. Apa itu istiqomah? Istiqomah adalah taat aturan, berpegang pada kebenaran. Ya. Disiplin menjalankan kehidupan pada norma-norma yang berlaku. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu. Ya, yang artinya, hai orang-orang yang beriman yang mengatakan Allah itu adalah Tuhannya, maka istiqomahlah. Karena apa? Orang-orang beriman itu telah Allah beli dengan surganya. Makanya kita di Ramadan ini adalah sebagai bulan pembinaan, ya, bulan penuh keberkahan yang bagaimana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan begitu banyaknya ampunan kita. Ya. Barang siapa yang menyia-nyiakan Ramadan itu seperti orang yang merugi. Karena belum tentu di Ramadan yang akan datang dia akan bertemu lagi. Tidak ada jaminan. Ya. Tidak ada jaminan siapapun di bumi ini yang akan bertemu tahun depan, Ramadan tahun depan. Oleh karena itu, manfaatkan Ramadan yang Allah masih berikan kepada kita. Maka Ramadan ini sebagai bulan pembinaan istiqomah. Ketika dari Ramadan keluar, itu seperti filosofinya adalah seperti metamorfosis kupu-kupu. Ya. Bagaimana kupu-kupu itu bermetamorfosis, berubah, ya, dari ulat, dari telur menuju ulat.
ulat adalah tentu kita tahu itu hewan yang menjijikan. Bahkan kita tidak mau menyentuhnya. Karena apa? Gatal. Ulat itu adalah hewan perusak yang merusak tumbuh-tumbuhan. Cuman ulat itu akhirnya dia berintrospeksi diri dengan membuat sebuah kepompong. Dia berpuasa, ya, mengurung dirinya, ya, merenungi dirinya karena telah berbuat kesalahan. Dia berpuasa, dia bertobat kepada Allah, dia membungkus dirinya dengan benang-benang kepompong. Dalam sekian waktu dia akhirnya menjadi apa? Menjadi seekor kupu-kupu yang indah dan cantik, bahkan membantu penyerbukan tanaman, ya, menghisap madu. Inilah kita di bulan pembinaan Ramadan seperti itu. Pribadi yang diharapkan, pribadi yang tadinya buruk menuju baik, kemudian istiqomah, konsisten. Bagaimana istiqomah? Nah, istiqomah ini ada beberapa cara untuk meningkatkan amal kita. Jangan sampai kita mundur dari bulan pembinaan Ramadan yang kita jalani saat ini. Pertama, untuk seorang yang beriman untuk istiqomah adalah satu, dia harus terus menggali ilmu. Prinsipnya itu belajar, ya, belajar agama, ya, ulbul ilma, ya, ilal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari dalam kandungan sampai maut menjemput. Jadi namanya belajar itu tidak ada batas umur. Terus tingkatkan, karena meningkatkan ilmu agama itu wajib bagi setiap orang. Berbeda dengan menuntut ilmu dunia. Ya, itu ketika sudah ada yang mempelajari itu gugur kewajibannya. Namun ilmu agama itu wajib. Yang kedua, bagaimana meningkatkan istiqomah agar kita istiqomah dengan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya adalah berteman dengan orang-orang yang solih, ya, berteman dengan orang-orang yang memiliki, yang mengajak, yang mengingatkan kita kepada ajaran Islam, yang mengingatkan kita kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak punya teman, habis, ya, seperti sapu, nggak mungkin kita dapat membersihkan halaman hanya satu lidi. Ketika kita berjamaah, ya, atau kita berkumpul dengan orang-orang yang solih, orang-orang yang berilmu, ya, itu akan akan meningkatkan keimanan kita, ya, seperti itu. Yang berikutnya, perbanyak kegiatan positif. Banyak kegiatan positif kita, inilah istiqomah. Dan tentunya kegiatan positif ini beribadah. Agar Ramadan itu kita terasa sampai 1 tahun, maka ditambahlah dengan puasa Syawal 6 hari. Terus ditambah dengan puasa Senin Kamisnya. Ditambah dengan puasa Ayyamul Bidnya 3 hari setiap bulan Hijriyah. Itu merupakan menjaga konsisten kita untuk terhadap nilai-nilai puasa. Yang terakhir, untuk kita istiqomah adalah tidak malu, ya, untuk bertanya ketika kita mengalami kekurangan dalam ilmu agama. Ketika kita tidak malu, ya, kita mengakui kekurangan kita, bertanyalah. Hari ini malulah, nak, ya, ketika kita belum bisa mengaji. Malulah ketika bacaan sholat kita belum sempurna. Itulah yang akan menolong kita di yaumil akhir nanti. Sehingga kita akan keluar sebagai apa? Pribadi-pribadi yang istiqomah secara perkataan, pribadi-pribadi yang istiqomah secara pemikiran, pribadi-pribadi yang istiqomah secara perbuatan. Inilah kalau dalam bahasanya dunia kerja, yaitu adalah integritas, ya, antara perkataan dan perbuatan itu sesuai. Inilah yang diharapkan, bahwa istiqomahlah yang akan mengantarkan kita. Istiqomah dibentuk dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita mulai dari hal yang terkecil. Semakin banyak hal-hal positif kecil yang kalian lakukan, itu yang akan membawa ke istiqomahan. Contoh, ya, kalian biasa sholat
duha 2 rakaat setiap harinya. Kalian bawa hingga akhir hayat. Ya. Contohnya berikutnya, kalian istiqomah untuk meninggalkan tidak merokok. Kalian istiqomahkan untuk tidak merokok. Nah, inilah bahwa istiqomah waktu dan perlu keteguhan hati. Ini yang terpenting adalah perlu keteguhan hati. Tadi butuh lingkungan yang baik, butuh support dari orang-orang yang sekitar. Ya, jadi istiqomahlah hingga ajal menjemput, dan ujung dari istiqomah adalah ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 21 Jakarta, yang terhormat staf manajemen, Bapak, Ibu guru dan karyawan tata usaha, serta anak-anak Ibu yang sangat Ibu kasihi dan Ibu cintai. Marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, khususnya nikmat sehat dan nikmat Islam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah dipertemukan di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan merupakan bulan di mana kita berkesempatan meraih pahala, rahmat, hidayah, dan ampunan. Jika kita ingin diberi dengan suatu hadiah yang mulia, maka marilah kita muliakan sang tamu dengan suatu yang mulia. Istimewakanlah tamu, niscaya kita tidak akan menyesal di kemudian hari. Apalagi jika kita ternyata tanpa kita sadari dan duga, kita tidak akan bertemu lagi di Ramadan berikutnya. Ramadan, bulan mulia, bulan suci yang kita analogikan sebagai tamu. Sebagaimana biasa kita mempersiapkan tamu agung yang akan berkunjung ke rumah kita. Ramadan, bulan sejuta pesona. Sejak bumi dan langit diciptakan, Allah menetapkan 12 bulan dalam setahun. Itulah perhitungan waktu yang diberikan sepanjang sejarah manusia, sejak Adam hadir ke bumi sampai kiamat terjadi. Satu dari 12 bulan tersebut adalah bulan Ramadan. Pernahkah kita bertanya dalam diri, kenapa di bulan Ramadan Allah mewajibkan kita untuk melaksanakan saum atau puasa selama sebulan penuh, dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari serta qiyam di malam hari? Subhanallah, pantas jika target utama saum Ramadan adalah agar kita meraih derajat tertinggi di sisinya, yakni tawakal. Artinya mampu memanage semua aktivitas kehidupan dunia sementara ini sesuai sistem Allah, berpatokan pada halal dan haram yang ditentukan Allah, serta terlepas dari tipu daya dunia dan syahwat yang menjerumuskan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan. Itulah yang diucapkan kaum muslimin di seantero dunia menjelang bulan Ramadan tiba. Kita patut bersyukur masih diberi kesempatan oleh Allah berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini. Ayat dan hadis tentang beberapa kemuliaan Ramadan telah tentu sudah sering kita baca dan dengar melalui kajian internet ataupun ceramah-ceramah agama. Salah satu adalah hadis berikut dari Ubadah bin As-Samit bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari ketika Ramadan telah tiba, Ramadan telah datang kepada kalian, bulan yang penuh berkah. Pada bulan Ramadan
anak-anak sekalian, ada beberapa keistimewaan Ramadan seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW sebagai berikut, bahwa Ramadan adalah waktu yang termahal dalam hidup kita yang datang setahun sekali tanpa diundang. Di dalamnya terdapat satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Malam itu adalah dinamakan Allah dengan malam Lailatul Qadar. Waktunya adalah pada 10 hari terakhir Ramadan, seperti yang diisyaratkan Rasulullah SAW dalam beberapa hadis. Dengan segala aktivitasnya, khususnya saum atau puasa adalah kesempatan emas untuk mengikuti training manajemen syahwat dan disiplin tinggi dalam hidup melalui berbagai ibadah yang kita lakukan baik di siang hari maupun di malam. Ramadan adalah bulan bertabur rahmat dan berkah. Ramadan merupakan momen terbaik untuk takarub ilahi atau mendekatkan diri kepada Allah, kembali ke jalan Allah dan bertaubat atas segala dosa dan kesalahan. Ramadan dengan segala aktivitasnya adalah momentum termahal untuk meraih kesehatan, ruqyah, spiritual, sulukiah atau perilaku, dan juga kesehatan jasadiah atau fisik. Orang-orang yang saum akan memperoleh 2 kegembiraan. Pertama, di dunia, yakni saat berbuka, dan kedua di akhirat, yakni saat ia bertemu Allah di surga. Insya Allah semoga kita di bulan Ramadan tahun ini dapat melaksanakan puasa Ramadan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat dipertemukan kembali di Ramadan berikutnya. Demikian anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan walaupun di musim pandemi ini. Mudah-mudahan kita sekeluarga bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas Ramadan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.